Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Politik dinasti telah menggema ya sejak ada problem-problem di sebuah podcast gitu ya, menceritakan gimana politik dinasti di Indonesia dan Indonesia Asian values ya, waktu itu juga ada berkembang cerita tentang itu. Saya kira politik dinasti ini eksperimen yang perlu kita lihat ya dalam pilkada ini adalah Banten, Bung Firdaus ya. Di Banten punya sejarah panjang dari dinasti ke dinasti gitu ya, bahwa pemerintahan itu dikuasai nggak hanya di tingkat provinsi, mereka menguasai juga di tingkat kabupaten kota. Dan tentunya perubahan-perubahan yang terjadi ya, 10-20 tahun, mungkin 25 tahun setelah reformasi, kita akan melihat sejauh mana eh, pola politik dinasti. Maka kita hari ini coba mengulas tentang Banten gitu ya. Bagaimana politik dinasti berhadapan dengan pure demokrasi gitu ya. Apakah politik dinasti tetap punya kekuatan di masyarakat atau tidak? Kita akan mengulas pada hari ini, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Nampaknya agak kurang fair juga kalau kita banyak bicara tentang Pilkada Jawa Barat atau daerah lain, terutama DKI Jakarta, begitu ya. Tanpa juga menyinggung Provinsi Banten yang sangat berdekatan sekali dengan ibu kota. Nah, Banten sebagai salah satu pemekar dari Provinsi Jawa Barat dahulunya, begitu ya. Dan kemudian ketika menjadi provinsi itu langsung di PLT-nya kalau tidak salah Ratu Atut pada waktu itu, begitu ya. Dan waktu Ratu Atut merupakan bagian dari ya keluarga besar atau dinasti Trah di Banten, begitu dan kemudian berlanjut sampai ke sini Bu Meli. Dan seperti yang Bu Meli katakan tadi begitu, berganti-ganti zaman, berganti periode dan segala macam, ternyata gitu ya untuk Provinsi Banten bahkan beberapa kabupaten kota besarnya itu tidak terlepas dari pengaruh politik dinasti. Dan kita lihat secara umum gitu ya, ada berapa kelompok-kelompok klan atau dinasti besar di Banten. Salah satunya dinasti Ratu Atut dengan ayahnya pada waktu itu begitu ya. Kemudian ada keluarga Natakusuma begitu ya, gitu. Dan terakhir mungkin keluarga Jayabaya di sana begitu. Walaupun kita ingat dalam pernah satu periode atau dua periode begitu ya, ada gubernur yang tidak berangkat dari dinasti, misalnya Wahidin atau Rano Karno di sana. Tetapi itu juga tidak terlepas dari sokongan atau apa ya dukungan dari kelompok-kelompok dinasti di sana gitu. Jadi menarik untuk melihat politik di tanah Jawara ini gitu ya. Bagaimana begitu besar pengaruh dinasti di sana, kelompok-kelompok tanda kutip ya apa ya, kelompok-kelompok komunal dari zaman dahulu, zaman Belanda begitu ya, dan apakah dengan kondisi seperti itu bisa menggerek menaikkan posisi tawar atau dari sisi kesejahteraan, pembangunan kesejahteraan dan atau ekonomi untuk Provinsi Banten? Nampaknya ini belum banyak berubah, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat, Provinsi Banten adalah provinsi yang di dalam banyak liputan-liputan pendidikan atau kesehatan yang masih banyak menemui kendala gitu ya, baik itu dalam akses atau kualitas pendidikan, akses atau kualitas layanan kesehatan begitu. Artinya apa? Gitu ya. Walaupun kota besar dalam industri di sana petrokimikal dan seterusnya, tetapi Banten punya persoalan besar dalam sisi layanan-layanan dasar di sana. Nah, apakah kalau kita mau coba belajar melihat dari angka perkembangan begitu ya, kekuasaan atau dominan dari politik dinasti dalam provinsi kabupaten kota itu juga bisa memberikan kontribusi di dalam perbaikan kehidupan masyarakat Banten atau memang dibutuhkan satu intervensi baru, ketokohan baru yang tidak berangkat dari latar belakang politik dinasti atau kelompok-kelompok di Banten di sana begitu ya. Artinya tokoh yang benar-benar paham, mengerti dan bisa mendedikasikan hidupnya untuk membangun kehidupan masyarakat Banten menjadi lebih baik, menjadi apa namanya lebih maju lagi, mengejar ketertinggalan dalam provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa begitu ya. Ini yang menarik yang kita debatkan di dalam Pilkada Banten nanti, Bu Melti. Ya, ini kan persoalan kemiskinan, Bung Firdaus. Angka kemiskinan yang begitu tinggi di Banten ya. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita zaman Tan Malaka, gitu, ya, ada Lebak di situ ya. Lebak itu yang ada sebuah tambang di situ. Kemudian juga kita bisa geser ke arah Cikotok, Cikotok walaupun kayaknya Cikotok ini maksudnya Jawa Barat nih, tapi daerah sekitar situ ya, daerah-daerah tambang. Tapi kalau kita lihat secara umum itu memang ada kemiskinan dan bagaimana kaitannya juara-juara ini, tradisi juara-juara ini untuk melindungi masyarakatnya dan pendidikan yang tidak begitu baik atau tidak begitu maju di Banten sehingga cara pikir masyarakat tentang Jawara ini masih sama ya dari zaman dahulu sampai sekarang. Tapi ketika pendidikan itu lebih baik, Bung Firdaus, saya kira itu akan terlihat perubahan-perubahannya. Nah, perubahan-perubahan ini
bisa kita lihat nantinya ketika juara-juara ini tidak punya fungsi-fungsi yang seperti yang dulu, fungsi-fungsi yang dia punya hubungan hubungan sosial yang kuat dengan masyarakatnya, baik nanti memberikan bantuan atau apa segala macam ya, memberikan perlindungan segala macam. Artinya tidak lagi ada mekanisme juara dalam masyarakat, tapi ada mekanisme pemerintahan atau negara dalam layanan-layanan sosial, kesehatan, dan layanan-layanan dasar lainnya. Sehingga layanan-layanan inilah yang punya peran nantinya di Banten, dan tentunya ini akan membuka demokrasi yang lebih luas di Banten, dan juara boleh ikut asal dia fieldnya sama dengan kandidat-kandidat lainnya, Bung Firdaus. Tidak ada sebuah manipulasi-manipulasi politik yang dilakukan oleh mereka. Dan ketika masyarakat sadar, ya kesadaran masyarakat ada di situ, tentunya demokrasinya akan makin sehat, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi perkembangan sosiokultur atau sejarah masa lampau begitu ya di dalam, ya karena kita ingat misalnya dalam zaman penjajahan begitu ya, dan dalam kondisi kemiskinan keterbatasan, salah satu yang menjadi tokoh atau simbol perlawanan di masyarakat Banten adalah Jawara di sana begitu. Sehingga keberadaan Jawara atau sejarah dari kejawayaran ini memberi semacam proteksi atau perlindungan kepada masyarakat. Dan di dalam pergerakan ke zaman yang lebih modern, yang lebih demokratis begitu ya. Artinya pendekatan-pendekatan perlindungan tidak lagi cukup, dibutuhkan pendekatan-pendekatan lain begitu. Nah, apakah akan muncul nanti tokoh-tokohan atau para public figure yang bisa memberikan semacam pendekatan yang lebih menawarkan kesejahteraan, keadilan, pelayanan dasar dan segala macam. Banten dengan ada kota Cilegon, kota Serang begitu ya, yang sudah terbuka menjadi kota industri dan kota pariwisata begitu ya, maka mau tidak mau juga harus bisa memajukan daerahnya. Apalagi dengan adanya Tangerang Selatan SCBD di sana, kelompok industri bisnis pertokoan dan segala macam begitu. Dan mungkin ini yang menurut saya juga menjadi salah satu tantangan, bagaimana meramu antara ya budaya tradisional, budaya yang menjadi akar dari masyarakat Banten dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kebaruan, kebutuhan-kebutuhan untuk kemajuan dan segala macam begitu. Dan pada titik ini memang kita lihat gitu ya, artinya terlepas dari sisi jawarannya mungkin, ini yang menjadi salah satu jualan dari koalisi KIM gitu ya, dalam hal ini Golkar gitu yang memajukan misalnya dianggap salah satu kandidat kuatnya adalah Airin, mantan gubernur Tangsel di sana begitu. Artinya gitu ya, Golkar, jadi kalau kita lihat dalam peta Pileg 2024 kemarin begitu ya, ada 3 partai dominan besar di Banten gitu. Ada Golkar, Gerindra, dan PDIP. Masing-masing dapat 14 kursi begitu ya. Tetapi ada juga 3 atau 4 partai lain yang kursinya belasan, mulai dari PKB, kemudian PKS, Nasdem, begitu ya, yang juga bisa menjadi penyeimbang dalam koalisi partai politik dalam menentukan konfigurasi gubernur dan wakil gubernur begitu. Tetapi dalam karakteristik yang tertentu misalnya bahwa faktor kejawaraan, faktor dinasti begitu kuat di dalam Pilkada Banten begitu. Dan orang banyak mengatakan gitu ya, Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang masih sangat mudah dipenetrasi dalam politik uang, Bu Aldi. Itu artinya apa? Politik atau elektoral berbasis tinggi atau berbiaya tinggi di Banten itu akan terjadi begitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri begitu. Karena kalau kita lihat misalnya para klan-klan Jawara atau kelompok-kelompok dinasti itu memiliki resource yang kuat begitu ya, dan itu yang bisa digunakan sebagai penetrasi dalam elektoral nanti misalnya. Dan apakah ini juga bisa diimbangi oleh tokoh-tokoh di luar politik klan dinasti yang ada gitu ya? Ini menjadi tantangan begitu. Apakah nanti Wahidin, Rano Karno atau siapapun gitu ya, termasuk misalnya untuk tokoh-tokoh yang berangkat dari misalnya dari Jakarta atau dari Jawa Barat yang coba diimplankan untuk membangun masyarakat Jawa Barat begitu. Dan tantangan ini harus bisa dilihat sebagai salah satu mekanisme di dalam mengangkat masyarakat masyarakat Banten begitu ya, sehingga tidak lagi melihat bahwa ketokohan masa lalu figur orang tua atau klan segala macam begitu ya, itu menjadi penentu utama. Kita harus dorong dalam penentu utama dalam pilihan gubernur dan wakil gubernur atau pemimpin untuk Banten dan sekitarnya adalah berdasarkan visi misi atau komitmen dan integritasnya dalam membangun pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan untuk masyarakat Banten gitu. Dan saya pikir kalau partai-partai masih bisa menawarkan ini selain figur ketokohan dinasti yang ada di sana gitu ya, ini akan menjadi salah satu solusi tawaran-tawaran yang menarik dan berharga untuk masyarakat Banten, Bu Mel. Ya, ini aliansi pro demokrasi ya, face to face dengan juara-juara ini, saya kira tidak hanya kita berharap dari masyarakat yang berubah, Bung Firdaus, tentunya kita berharap dari
aktor-aktor elit-elit politik di sana ya. Dan ini dia juga berusaha keras agar dia bisa melakukan proses demokratisasi di sana ya lewat kesempatan-kesempatan yang diberikan luas gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini tentunya dia harus berusaha keras ya, gigih agar kelompok-kelompok pro demokrasi ini akan lebih terpilih, lebih punya jualan yang baik atau memberikan sebuah program-program yang baik terhadap pemilih. Sehingga tentunya memang cukup berat ya, karena politik uang ini kan atau struktur sosial di Banten ini memang dikuasai oleh Jawara gitu ya. Tapi ini harus ada terobosan untuk para teman-teman pro demokrasi untuk mengambil alih itu ya, sehingga secara secara pelan-pelan, secara reformatif gitu ya, untuk mengambil itu. Dan ini akan berguna banget ya, berguna untuk masyarakat Banten gitu ya, yang terlilit ya di persoalan-persoalan kemiskinan struktural, Bung Firdaus, sehingga ada Ya, terobosan politik dari kemiskinan struktural ini sehingga masyarakat Banten bebas dari politik dinasti dan punya ruang yang lebih bebas untuk masa depan dia, pilihan-pilihan hidup dia, dan mimpi-mimpi yang diharapkan nanti oleh keluarga-keluarga kecil masyarakat Marhaen Banten ini, supaya dia bisa gerak sosial vertikal gitu ya, itu lebih baik lagi, Bung Firdaus. iya betul. Jadi kalau kita lihat kenapa dulu masyarakat Banten ini memisahkan diri dari Jawa Barat, karena dari sisi kultur budaya yang berbeda, kemudian dari potensi dan segala macam. Saya pikir semangat itu harus diingat kembali begitu ya. Kenapa lahirnya Provinsi Banten adalah untuk memajukan kesejahteraan, pendidikan dan keadilan begitu. Nah, kalau memang ada muncul tokoh-tokoh baru di luar dari politik dinasti, dari keluarga yang mengakar di sana, bisa mengeluarkan program-program yang lebih progres, lebih terukur begitu ya. Karena kita ingat juga Banten merupakan salah satu provinsi yang tata kelolanya juga kita pertanyakan. Agak di bawah rata-rata provinsi nasional, Bung Medi. Kita ingat beberapa kasus korupsi muncul di sana, begitu ya. Gitu. Dan ini menjadi soal besar juga di sana. Nah, kalau bisa para tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang bisa memberikan alternatif figur pemimpin begitu ya, dengan melakukan pendekatan lebih kultural gitu ya, sesuai dengan adat budaya masyarakat Banten gitu ya, tetapi dengan visi dan strategi yang lebih mengedepankan bangunan yang terukur, Bu Meldi, gitu. Artinya apa? Persoalan kemiskinan, persoalan keterbatasan akses layanan dasar, begitu. Persoalan-persoalan di mana gitu ya Banten tertinggal dari DKI Jakarta. Dengan naik kereta saja kita menemukan dunia yang berbeda, begitu ya. Dengan naik bus atau naik ya hanya beberapa jam dari Jakarta kita akan melihat potret yang berbeda. Dan saya pikir saatnya sudah satu generasi Provinsi Banten itu ada, begitu ya. Artinya sudah saatnya sekarang muncul ide-ide yang lebih baik, lebih keras gitu ya dalam membangun kesejahteraan dan keadilan begitu. Dan tugas partai politik gitu ya tidak lagi mengingatkan dengan misalnya jaminan-jaminan ke politik dinasti, tetapi juga dengan tokoh-tokoh yang lebih berkarakter, lebih andal begitu, lebih memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, kita tunggu gitu ya. Apakah nanti partai politik koalisi-koalisi yang ada untuk pilkada di Banten ini bisa memunculkan tokoh-tokoh yang benar-benar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Banten atau tidak, atau lebih kembali mengandalkan kepada akar dinasti, akar kultural dan segala macam tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, Bung. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.